Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Eh, Teman-teman semua, teman-teman keluarga besar 2335, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan tentunya, sehingga kita masih bisa beraktivitas, menjalankan kewajiban dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sosok yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Teman-teman semua, melanjuti apa yang sudah kita bicarakan, obrolkan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah, alhamdulillah, sudah selesai pembahasan tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hal ini pembahasan tentang ketuhanannya enggak lengkap dari yang seharusnya, karena memang pembahasan atau obrolan tentang ketuhanan secara khusus dan akidah atau keyakinan secara umum itu meliputi 3 hal sebetulnya. Yang pertama tentang bagaimana kita yakin, kemudian bisa mengisbat atau menetapkan sesuatu yang wajib untuk Allah dan untuk Rasulnya. Nah, kemudian juga apa yang mustahil untuk Allah dan Rasulnya, dan apa yang boleh untuk Allah dan Rasulnya. Nah, kemarin kita itu cuma membahas apa yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang 20 setidaknya. Itu menjadi standar atau batas paling minimum suatu zat dikatakan Tuhan. Nah, sifat mustahilnya kita nggak bahas, tapi inti daripada sifat mustahil itu adalah kebalikan daripada sifat yang 20. Kalau misalkan sifat yang 20 yang wajib itu adalah wujud, maka sifat mustahilnya itu adalah kebalikan dari wujud, yaitu adam, ketiadaan. Begitupun seterusnya. Kidam berarti kidam itu apa ya? Bukan masuk. Ya gitulah, bako itu kebalikannya berarti fana. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi itu dia mumasalatun lil hawadis. Kemudian alim itu berarti jahil, kebalikannya qadir berarti, atau kudroh kebalikannya ajiz, segala macam. Intinya adalah sifat yang mustahil itu bagi Allah ya jumlahnya sama 20, yaitu kebalikan daripada sifat yang wajib. Itu sifat yang mustahil disematkan pada Allah. Kemudian sifat yang jaiz itu, nah ini sebelum masuk ke nubuat, sifat yang jaiz bagi Allah itu adalah Allah itu boleh melakukan atau menciptakan segala sesuatu yang mungkin. Jadi kan di awal banget kita kan udah bahas bahwa klasifikasi sesuatu itu ada menjadi, atau klasifikasi yang ada itu menjadi 2. Sesuatu yang ada itu terbagi menjadi 2. Dia itu wajib atau mungkin. Sesuatu yang ada yang sifatnya wajib atau hukumnya wajib, ia adalah sesuatu yang ada
yang mana si akal itu harus menetapkan bahwa sesuatu itu ada, atau si akal itu tidak bisa membayangkan kalau si sesuatu itu tidak ada gitu. Itu sesuatu yang ada dan hukumnya wajib. Nah, sedangkan sesuatu yang ada yang hukumnya mungkin, dia ada sesuatu yang ada tapi dia bisa menerima ketiadaan. Nah, Allah itu sifat jaiznya adalah boleh atau bebas melakukan atau menciptakan segala sesuatu yang mungkin gitu. Segala sesuatu yang mungkin. Karena kan ya tadi selain Allah itu adalah yang mungkin yang ada itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya apa? Misalnya itu Allah berhak memberi pahala seorang pelaku maksiat. Kemudian sebaliknya juga Allah berhak memberi dosa seseorang pelaku ketaatan gitu. Allah berhak apa namanya mengirim kepada suatu kaum seorang rasul, atau sebaliknya nggak mengirim ke suatu kaum seorang rasul, bebas gitu. Nggak ada sesuatu yang menjadi kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ya tadi apa namanya natijah atau konklusi di akhir Allah bebas melakukan sesuatu itu, Allah secara akal itu boleh memasukkan seseorang yang soleh ke dalam neraka dan juga bisa memasukkan seseorang pendosa ke dalam surga di akhirnya. Jadi Allah tidak diwajibkan oleh sesuatu gitu. Karena kenapa? Karena ada yang beranggapan bahwa Allah itu wajib memberi pahala seseorang yang melakukan kebaikan dan wajib memberikan dosa kepada pelaku maksiat. Nah, mungkin secara sekilas itu bagus gitu kan, karena itu adil. Tapi kalau kita lebih dalam lagi rinci, itu maka menjadikan Allah itu wajib melakukan sesuatu gitu. Ya Allah itu diwajibkan untuk memberi pahala pelaku kebaikan dan wajib memberikan dosa atau memberikan siksaan kepada pelaku maksiat. Sedangkan Allah adalah zat yang di atas segala sesuatu gitu. Tidak ada di atas Allah tuh sesuatu yang lain yang bisa memerintahkan sehingga Allah harus menurutinya. Kan wajib itu kan ini kalau dulu kita belajar kan talabul amri minal a'la ilal adna. Itu kan kalau apa namanya hukum usul fikih dulu belajar kan ada suatu perintah yang muncul dari atas ke bawah gitu kan. Nah, kalau misalkan Allah itu wajib melakukan sesuatu, berarti ada zat selain Allah yang di atasnya gitu. Sehingga Allah melakukan sesuatu. Nah, Allah itu ya tadi secara hukum akal ya boleh melakukan hal-hal yang demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'annya, kemudian melalui lisan nabinya di hadis, bahwa Allah itu akan memberikan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan dan akan memberikan dosa kepada pelaku kejahatan atau keburukan. Sehingga karena Allah sudah mengatakan demikian, nah ya udah kita menghukumi yang apa yang dikatakannya gitu. Tapi hukum aslinya Allah itu boleh melakukan yang tadi diucapkan, boleh memberikan dosa kepada seorang yang taat atau memberikan pahala kepada orang yang maksiat itu secara hukum akal. Nah, itu kita udah selesai dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang kenabian atau nubuat. Nubuat. Nah, ini bagian kedua dari akidah. Nanti kalau sudah selesai, kita pindah ke al-umur as-sam'iyat itu. Yang atau ukhra atau akhirat, perkara-perkara akhirat. Dulu mungkin kita udah belajar bahwa apa namanya? Nabi itu ya yang wajib kita ketahui ya ada 25, nggak perlu disebutkan. Teman-teman sudah tahu. Jadi berdasarkan mukjizat segala macamnya juga saya rasa nggak perlu disebutkan lagi. Itu harusnya jadi materi kalau pesantren kilat ya, pesantren kilat di masjid segala macam gitu. Nah, itu jadi kita nggak bakal bahas itu, tapi kita akan bahas hal lain yang berkaitan dengan kenabian atau nubuat supaya jadi apa namanya insight tambahan buat kita semua, karena barangkali kan ini nggak diajarkan di pesantren atau misalkan lupa ya, sehingga kita recall lagi
ya atau tadi belum pernah kita dengar sama sekali. Jadi kita akan bahas sisi yang itu gitu. Adapun sisi-sisi yang udah kita pelajari itu kita singkat aja gitu. Ya, jadi sebagai pembuka, kenabian atau derajat nabi itu adalah derajat yang bisa disematkan kepada manusia gitu. Yang mana di derajat itu atau di derajat nabi itu merupakan suatu kemuliaan dan apa ya kemuliaan lah untuk si manusia yang mendapatkan derajat tersebut gitu. Dan juga karena dia mendapatkan kemuliaan dari derajat ini, jadi ya dia banyak mendapatkan segala sesuatu yang bisa dibilang spesial, yang mana itu tidak bisa didapati oleh makhluk yang atau manusia yang tidak bisa atau tidak mendapatkan predikat nabi ini gitu. Apa aja? Contohnya adalah nabi itu salah satu keistimewaannya adalah maksum. Nabi itu terhindar dari kesalahan. Jadi nabi itu nggak bakal berbuat kesalahan dengan disengaja. Nanti itu ada pembahasannya. Itu cukup ramai juga untuk dibahas, tapi nanti. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga apa namanya? Dia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, terkoneksi langsung, karena ya tadi kan Rasul atau Nabi itu kan adalah utusan Allah gitu kan, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Itu diantara keistimewaannya, bisa berkomunikasi secara langsung, kemudian bisa bertalaki. Talak itu ya apa ya, talak itu bertemu untuk belajar gitu. Nah terus juga ya tadi ya intinya bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung gitu. Nah dan dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu Allah menjadi sunnatullahnya, itu Allah memilih di antara para hamba-hambanya itu ada yang menjadi nabi dan ada yang menjadi rasul gitu. Nah, dimana ketika si apa tadi si sosok tersebut dipilih menjadi nabi atau rasul, itu ya dia menjadi sosok yang sempurna di zamannya gitu. Dia menjadi sosok yang sangat baik segala macam gitu, punya kelebihan. Ya sebagaimana kita tahu nabi itu kan ya ciri-cirinya penuh dengan kebaikan, kemudian juga punya mujizat yang mana mujizatnya itu berbeda-beda gitu kan. Nah, kemudian juga apa namanya? Kita juga mungkin dulu udah pernah tahu bahwa perbedaan antara nabi dan rasul itu apa. Jadi kan nubuah atau kenabian itu adalah menurut Ahlussunnah. Ahlussunnah itu ya kita gitu kan. Dia adalah apa namanya? satu term untuk menggambarkan sebuah nikmat atau posisi yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya gitu. Sehingga dengan posisi itu dia bisa berkomunikasi dengan Allah, kemudian juga menerima wahyu langsung gitu kan. Ya, ada yang langsung, ada torikohnya, ada turuk gitu, ada bisa langsung, bisa lewat malaikat Jibril, bisa ya dulu kita tahu apa namanya? Gemerincing lonceng segala macam gitu kan. Intinya tadi terkoneksi gitu. Nah, bedanya Nabi dan Rasul itu, sebagaimana kita tahu adalah sebagian pendapat, dan ini pendapat yang masyhur itu adalah kalau Nabi dia itu adalah laki yang dipilih oleh Allah, kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, tapi dia itu tidak diperintahkan. Jadi ya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang diberi wahyu, kemudian dia tuh wahyu yang diberikannya itu tidak ada perintah khusus untuk disampaikan. Jadi ya bisa disampaikan, bisa tidak, tapi tidak ada perintah secara spesifik untuk menyampaikan wahyu yang diberikan kepada sosok tersebut. Nah, adapun kalau Rasul itu ya perbedaan di situ, titik perbedaan Rasul sama Nabi itu ya, kalau Rasul itu diberi wahyu juga, tapi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan
wahyu tersebut kepada kaum di mana si Rasul itu berada. Nah ini perbedaan yang udah kita ketahui sejak dulu kita belajar di pondok. Kalau Nabi itu diberi wahyu, lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi belum tentu diperintahkan. Jadi bisa diperintahkan, bisa tidak. Nah sedangkan kalau Rasul, dia adalah lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Dari sini kita ketahui bahwa Nabi atau Rasul itu adalah laki-laki. Dia bukan perempuan. Karena ada anggapan kalau Maryam yang ibunya Nabi Isa, sosok perempuan yang taat, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi satu surat. Dia sezaman dengan Zakaria ya kalau nggak salah. Dia sezaman dengan Nabi Zakaria. Itu sebagian ada yang menganggap ya karena kesolehahannya gitu kan, itu Maryam disangka adalah nabi gitu, meskipun di luar yang 25. Tapi karena kita udah tahu takrif atau definisi nabi dan rasul itu adalah laki-laki, maka Maryam tidak termasuk. Nah, tapi sebagian kelompok ada yang beranggapan perbedaan antara nabi dan rasul itu terletak di syariahnya, teman-teman. Jadi kalau nabi itu dia diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyebarkannya, tapi si wahyunya itu berisikan sesuatu yang udah ada, bukan sesuatu yang baru. Dia bukan sesuatu atau bukan syariat yang baru atau hukum-hukum yang baru yang mana menghapus hukum-hukum yang ada sebelumnya gitu. Nah, itu adalah nabi. Nah, kalau rasul menurut sebagian yang tadi itu adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, diberikan kitab, bahkan diberikan kitab yang mana berisikan syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus hukum-hukum sebelumnya. Nah, di sini berarti titik letak perbedaannya menurut kelompok yang kedua ini adalah bahwa Nabi itu diperintahkan menyampaikan wahyunya, tapi isinya itu yang udah ada aja gitu, ajaran-ajaran yang udah ada sebelumnya, bukan berisi ajaran-ajaran baru. Nah, sedangkan kalau Rasul itu adalah yang diberikan syariat baru, bahkan diberikan kitab baru gitu kan. Nah, terus berarti dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi itu dia kalau dari menurut ilmu mantik dia a'am minar rasul. Dia lebih umum daripada Rasul Nabi itu. Karena setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap Rasul itu Nabi. Tapi setiap Rasul, setiap Nabi setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nah, itu berarti dia lebih aam gitu. Kalau kita ilustrasikan tuh ya bulat, Rasul Nabi itu bulatan besar. Nah, Rasul itu bulatan kecil di dalamnya gitu. Nah, si Rasul itu pasti Nabi karena dia ada di dalam lingkaran Nabi. Tapi Nabi itu bukan Rasul karena ya dia nggak ada di dalam lingkaran Rasul gitu. Nah, itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah urgensitas Nabi dalam masyarakat itu seperti apa. Karena ya kita harus tahu seberapa penting sih, seberapa darurat Nabi itu harus ada dalam suatu masyarakat atau dalam suatu umat gitu kan. Karena kenapa? Karena nanti ada kelompok-kelompok yang bisa dibilang menentang gitu keberadaan para nabi dengan berdalih ya sebetulnya kita mengetahui sesuatu yang baik dan buruk itu cukup dengan akal saja gitu.
Nah, itu karena ada yang seperti itu. Nah, urgen atau kedaruratan atau kebutuhan masyarakat kepada nabi itu, teman-teman, itu sebetulnya sangat penting. Kenapa? Karena ini ada ayat yang dari ayat sini kita bisa tahu tujuan-tujuan tujuan-tujuan daripada diutusnya Rasul atau Nabi gitu. Ini di surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wala tutil kafirina wal munafiqina wada adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Nah, dari ayat ini itu kan kalau diartikan, wahai para nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai apa? Syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan pemberi kabar gembira dan pemberi kabar buruk, atau seseorang yang mengingatkan gitu, supaya tidak terjerumus pada sesuatu yang buruk gitu. Wada'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira, dan mengajak kepada Allah dan menjadi sirajan munira, sesuatu yang terang gitu, untuk menerangi jalan gitu, supaya tidak tersesat. Wabasyiril mu'minina bi anna lahum fadlan kabira, kemudian memberikan kabar gembira kepada kaum atau kelompok mukmin bahwa mereka itu mendapatkan kemuliaan atau keutamaan yang besar. Wala tutil kafirina wal munafikin, dan juga kamu jangan menaati kaum kafir dan kaum munafik, dan tinggalkan tinggalkan keburukan mereka yang bisa menyakiti kita. Wa tawakkal Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakil, dan cukuplah Allah sebagai wakil gitu, yang kita tawakali gitu. Nah, dari sini ini kita bisa mendapatkan setidaknya berapa? 2 poin. Enggak nih. 3 poin. 3 poin tujuan diutusnya nabi atau rasul. Yang pertama adalah tidak watil khalq ilal haq, untuk mengajak makhluk kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Nah, dengan apa ya tadi? Wa taujihin nas, dengan iknaihim bin nazar fi malakuti samawat. Dia dengan membuat umatnya atau manusia sekitarnya itu merasa puas dengan melihat alam sekitar, kemudian meyakini bahwa ya ini benar, di balik semua ini ada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa min khilali dzalika yatmainul fikr wa tatakhallasun nafsu al-basyariyah mimma yu'arikuha. Intinya adalah yang pertama, untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik melalui tadi pikiran, kemudian juga melalui alam sekitarnya gitu. Kemudian yang kedua, untuk memberikan petunjuk. Tadi kan mengajak kepada yang benar. Mengajak kepada yang benar. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk kebaikan mereka dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam arti untuk memberikan cara-cara gimana sih biar dia bisa mendekat kepada Tuhannya gitu. Jadi kan setelah mengajak manusia untuk bertuhan, mengesahkan Tuhan, bertauhid. Nah, tadi yang pertama itu. Nah, yang kedua itu memberikan caranya, atau ya tadi menjelaskan tata cara setelah kita mau nih meyakini sesuatu yang benar. Kan kita harus tahu juga caranya, bukan cuma meyakini saja gitu. Karena ya Islam itu ilmu atau keyakinan dan juga amal juga dan perbuatan gitu. Nah, perbuatannya ini kita tahunya seperti dari mana supaya kita bisa mendekat kepada zat yang kita yakini gitu.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahunya dari para nabi dan para rasul gitu. Karena kenapa? Karena kita itu teman-teman, kalau cuma mencukupkan dengan akal saja, kita nggak akan pernah tahu gimana caranya kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bakal kepikiran mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sholat ketika matahari terbit sebanyak 2 rakaat. Kita nggak bakal tahu. Kalau cuma mencukupkan dengan akal, kita nggak bakal pernah tahu kenapa sholat itu rakaatnya berbeda. Kenapa nggak semuanya sekalian 4 itu? Subuh 4, maghrib juga 4. Kan 4 banyak semakin bagus. Gitu kan. Itu cara berpikirnya akal manusia. Nah, kalau cuma mencukupkan demikian, kita nggak akan pernah tahu gitu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa rakaat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, kemudian juga isya 4 gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu. Kemudian juga ketika misalkan kita udah punya harta, kita mau menyucikan harta kita, mensedekahkan harta kita, kita nggak akan pernah tahu mikdar atau takaran zakat atau harta yang kita sedekahkan itu berapa. Kalau tanpa agama itu kita nggak akan pernah tahu itu. Kemudian juga ketika kita tadi mau sholat, kita nggak tahu ketika mau sholat itu persiapan apa sih yang harus disiapkan ketika mau sholat. Apakah misalnya kita dalam keadaan kotor baru pulang, yang cowok baru pulang kerjanya ya kotor-kotoran segala macam gitu kan, perempuan ketika sirkulasi bulanannya gitu kan, ketika rutinan bulannya itu datang, terus ketika sudah berhenti kemudian mau sholat, kita nggak tahu harus ngapain gitu. Kalau cuma mencukupkan akal, kita mungkin cuma hanya membasuh saja gitu, membasuh yang kotor saja gitu. Tapi kan di Islam, di agama nggak begitu. Ketika kita mau sholat, kalau kita adasnya kecil, maka kita harus membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut, entah yang sebagian atau yang sepenuhnya gitu kan, kemudian kaki gitu kan. Itu paling minimalnya gitu. Kalau mau ditambah lagi telapak tangan, telinga, segala macam kumur-kumur gitu kan. Nah, tanpa ada agama, tanpa ada syariat yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, kita nggak bakal pernah tahu ketika mau melakukan sholat itu bagian-bagian mana dalam tubuh kita yang harus dibasuh gitu. Nah, kemudian juga ketika ya tadi yang hadas besar kita nggak bakal pernah tahu gitu. Kalau untuk bisa mendekatkan diri atau melakukan ketaatan setelah melakukan sesuatu atau kitanya berhadas besar, kita harus mandi. Padahal kalau cuma akal mungkin kita cuma mikir ya udah dibasuh yang kotornya aja gitu. Gitu kan. Tapi karena tadi kalau cuma akal nggak bakal pernah sampai gitu. Makanya adalah agama gitu untuk menjelaskan tata cara bagaimana kita mendekatkan diri setelah kita mau untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan gitu. Kemudian juga kalau qadarullah orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, itu kalau nggak ada agama bagaimana coba membagikan hartanya, harta warisannya. Itu kan kalau nggak ada agama yang mencukupkan akal, mungkin orang yang nggak beragama berpikir oh, ya udah paling deket aja anaknya, anak yang pertama karena dia tanggungannya besar misalnya, atau sebaliknya yang ditinggalin paling besar yang anak bungsu aja soalnya dia masih kecil belum bisa kerja jadi masih butuh banyak tanggungan, ya udah warisnya paling banyak si kecil gitu. Nah itu kan, nah itu kalau nggak ada agama kita nggak bakal pernah, sehingga bakal menjadi sesuatu yang segala macamnya itu relatif kembali kepada seseorang yang menghukuminya gitu. Dan kalau kayak gitu nggak akan pernah tercapai atau terwujudnya suatu keadilan dalam ya tadi dalam hal ini adalah hukum waris itu. Nah itu itu yang kedua, apa eh, tujuan diutusnya Rasul itu kan
seorang tuh dekat pada. Nah, kemudian juga yang ketiga itu apa namanya, untuk memberikan hukum, jalan hukum, tata cara ibadah. Nah, itu hukum-hukum yang lebih universal lagi gitu, hukum-hukum dalam kehidupan. Karena kan ya tadi agama Islam itu adalah agama yang cukup semua dari bangun tidur sampai tidur lagi itu. Nah, dalam hal ini agama itu atau fungsi daripada Nabi dan Rasul diutus yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Mungkin kita bisa menafsirkan hukum Islam, tapi ya intinya adalah nilai-nilai yang diberikan, yang dibawa oleh Islam untuk para penganutnya, dalam hal ini umat Nabi Muhammad gitu. Ya karena tadi sama, ketika kita hanya mencukupkan dengan hal saja, itu kecil kemungkinannya untuk terwujudnya keadilan. Apa? Karena coba kita lihat aja, kalau segala sesuatu harus diputuskan berdasarkan apa? Suaranya lemah. Ya, ada. Lanjut. Ya, lanjut ya. Untuk menjelaskan hukum, ya yang ketiga tadi, untuk menjelaskan hukum atau nilai-nilai yang mana dengan hukum-hukum atau nilai-nilai tersebut bisa terwujudnya suatu keadilan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, itu laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami, rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bayinat, bukti-bukti, uang zana mahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaku mana subil kisti, supaya manusia itu berdiri dengan atau berdiri di atas keadilan, adalah untuk menjelaskan atau untuk membawa hukum-hukum yang bisa wujudnya, bisa menunjukkan. Karena kalau cuma mengandalkan akal, berapa banyak sudah belajar, manusia sudah belajar ribuan tahun, bagaimana ketika hukum itu hanya di di atas saja, itu banyak yang terhukum dengan hukum tersebut. Kita mengira hukum yang mereka dapat bilang masih dirasakan atau terwujud kelompok saja. Jadi ini Indonesia itu adalah lahir umur daripada manusia.
Sorry punten, suaranya kecil banget dari tadi, tapi Abi tadi izin lah. Tadi. Ya, kecil banget suaranya. Kecil. Masih jauh. Cek, cek. Tes, tes. Masih, Halo. masih, Masih kecil. masih jauh. Jauh. Gimana ya? Masih nyala apinya. Apa? Kalian jelas gak? Di yang lain jelas gak? Di JK atau Aruni gimana? Sekarang cukup. Halo? Udah. Halo? Gimana? Udah? Halo? Udah bagus ya? Udah. Oke, oke. Ya, tadi. Karena kenapa? Karena setidaknya teman-teman ada beberapa faktor kenapa hukum akal manusia itu ya tidak bisa dijadikan sebagai dasar daripada suatu hukum. Itu pertama, akal manusia itu ketika menilai sesuatu, kemudian menghukuminya, itu tidak akan pernah terlepas dari pengaruh. Gitu. Ada pengaruh-pengaruh ya, yang melatar belakangi akal manusia tersebut menilai sesuatu dan menghukumi sesuatu tersebut. Misalnya apa? Contohnya misalnya bisa karena tabiatnya gitu kan. Tabiat manusia tersebut atau misalkan ada kepentingan pribadi atau ya lingkungannya. Misalnya saya pribadi kan saya nggak suka makanan laut, seafood gitu. Nah, itu kan tabiatnya. Saya nggak suka makanan laut, seafood. Ketika ada seluruh makanan seafood dihidangkan, maka akal saya berdasarkan tabiat saya menghukumi itu nggak enak gitu. Itu nggak enak, itu jijik segala macam gitu. Nah itulah contohnya gitu. Atau misalkan kepentingan pribadi, misalnya penguasa itu ketika ada koreksi atau masukan dari lawan politiknya atau lawan bertarungnya, maka dia nggak akan pernah lihat substansinya, tapi dia akan melihat orangnya. Mau sebagus apapun substansi masukannya, kritiknya, dia akan tetap bilang itu mah apa karena kalah, karena dia lawan politik saya, dia karena oposisi. Itulah itu ketika seseorang itu menilai sesuatu dan menghukumi, tidak pernah terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga yang kedua adalah akal manusia itu dia berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Sebagian ada yang menganggap sesuatu itu baik, sebagian ada yang menganggap sesuatu itu ya buruk gitu. Jadi nggak pernah sama ya, relatif. Ada yang menganggap demokrasi itu baik, ada yang menganggap demokrasi itu buruk, ada yang menganggap komunis itu baik, ada yang menganggap komunis itu buruk. Kemudian juga ada yang menganggap apa namanya ya itulah contohnya gitu, contoh dekatnya gitu. Jadi akal manusia itu berbeda-beda. Sehingga kalau mau dijadikan dasar hukum, maka akal siapa yang menjadi pertanyaan itu? Akal siapa yang berhak untuk menentukan hukum yang mana hukum nanti itu diterapkan kepada semuanya? Lah, wong akalnya aja berbeda-beda gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akal manusia itu dia lemah atau nggak bisa memperkirakan segala sesuatu yang berada di masa depan gitu. Nah, dia cuman yang nampaknya aja gitu. Tapi sesuatu yang ada di masa depan
bahkan sesuatu yang tidak terlihat, magib gitu kan, magib yang goib, itu ya akal manusia itu nggak pernah tahu gitu. Itu tadilah contohnya ketika mau sholat, akal manusia nggak bakal pernah tahu rokaat subuh itu 2 gitu. Nah itu yang ketiga gitu. Kemudian yang itu adalah 3 faktor kenapa akal manusia itu tidak bisa dijadikan sumber daripada hukum yang mana diterapkan kepada semuanya gitu. Dia akan pasti menemukan kekurangan sebagaimana yang kita lihat gitu kan, demokrasi dengan segala macamnya, dia ada kekurangan gitu. Kemudian yang terakhir ayat wala tutil kafirin wal munafikin wada adahum wa tawakkal ala Allah. Dia adalah para nabi itu untuk menjadi pemimpin umat Islam atau umat yang tertindas supaya menjadi Islam, atau umat Islam untuk melawan musuhnya yaitu kaum kafir dan kaum munafik. Ayatnya banyak kan, di surat Taubah Allah berfirman ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina wagluz alaihim. Kemudian juga ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital. Nah itu adalah setidaknya 4 tadi kan, 4 fungsi, 4 urgensi di mana nabi dan rasul itu diutus itu. Yang pertama adalah mengajak makhluk kepada sesuatu yang hak, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu di awal periodenya, periode Makkah, di selama berapa? 10 tahun 13 tahun itu nabi fokus berdakwah tauhid. Makanya surat-surat Makkiyah itu di juz 30, 29 itu rata-rata pendek dan mengajak kaum atau bangsa Arab untuk beriman pada Allah. Itu yang pertama. Ajak dulu beriman, segala macam, kul huwallahu ahad, segala macam, kul a'udzu falak, segala macam gitu. Nah, ketika sudah mereka bertauhid, pindah dari keyakinan yang buruk mereka, yang mana mereka dulu kaum kafir Quraisy menyembah berhala, meskipun di Ka'bah gitu ya. Jadi berhalanya di Ka'bah, tapi ya tetap syirik karena ya tadi menyembah berhala yang ada di Makkah. Nah, selama 13 tahun periode Nabi itu banyaknya mengajak kepada dakwah tauhid dulu gitu. Barulah ketika sudah hijrah ke Madinah, baru itu menjelaskan tata caranya. Nah, dalam hal ini yang masuk ke tugas Nabi yang ketiga, 2, 3 dan keempat gitu. Yang kedua menjelaskan tata cara bagaimana umat mukmin atau kaum mukmin yang beriman pada Allah itu, atau kaum muslim, beribadah kepada Allah. Jadi menjelaskan tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, haji, segala macam, waris dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga tadi menegakkan keadilan di tengah masyarakat dengan hukum atau nilai-nilai yang dibawa oleh agama Islam. Dan yang terakhir menjadi pemimpin kaum muslimin dalam memerangi umat atau kaum kafir dan kaum munafik gitu. Nah, itu pembahasan yang terakhir dalam pertemuan hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bahas yang selanjutnya, bagaimana pendapat apakah kenabian atau kerasulan itu dia itu adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang dia merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana beriman kepada Rasul itu seperti apa. Kemudian mukjizat kalau kita sampai besok ya kita bahas juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin setelah ini kita tanya jawab, diskusi.
ada banyak orang juga. Nun wa qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Fatih. Terima kasih guys yang sudah hadir. Semoga kita semua dan nusa dan bangsa. Ih, bentar. Itu dulu rekamannya. Barakallahu fikun. Fikum.